Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam siaran Mutiara Iman Dimas Kristen Lanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Mardian, pengawas pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7, yang nantinya saya akan hubungkan dengan pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Namun sebelum kita belajar dari firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar daripada firman Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, yang akan kami pelajari pada saat ini Tuhan, boleh kami pahami dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan menyembah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini dari Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya mengangkat sebuah tema berdasarkan pembacaan dari Kitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7 yang berjudul Cinta Kuat Seperti Maut. Tujuan daripada materi ini agar kita memahami bahwa cinta adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta adalah kata yang asing kita dengar dan bahkan sering kita ucapkan. Coba kita ingat sejenak seberapa banyak kita mendengar kata cinta, atau seberapa banyak kita mengucapkan kata cinta. Mungkin sudah terlalu sering, tidak terhitung. Apalagi pada saat kita masih menjalani masa-masa perkenalan atau masa-masa pacaran dengan suami, dengan istri kita. Mungkin kita terlalu gampang untuk mengucapkan, atau mungkin juga kita sulit untuk mengucapkan kata cinta. Tapi yang pasti semua orang butuh dicintai dan juga butuh mencintai. Hidup tanpa cinta ibarat sayur tanpa dalam. Tanpa cinta, hidup ini terasa hambar. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Bayangkanlah jika seorang anak tidak dicintai oleh orang tuanya, atau seorang suami tidak dicintai oleh istrinya, atau seorang istri tidak dicintai oleh suaminya. Rasa-rasanya hidup ini tidak ada artinya. Saudara yang kekasih, apa itu cinta? Seorang pakar psikologi bernama Sigmund menjelaskan bahwa cinta merupakan sebuah emosi yang terbentuk dari 3 perasaan, yaitu yang pertama perhatian, kedua kasih sayang, dan ketiga keintiman. Lalu bagaimana Alkitab menjelaskan tentang cinta kasih? Dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan barang siapa mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah." Ada 2 poin penting yang mau dijelaskan dari ayat ini. Yang pertama, bahwa cinta kasih bersumber dari Allah bagi manusia. Allah menciptakan kita dalam kasih-Nya. Allah menyelamatkan kita dalam kasih-Nya, dan Allah memelihara kita dalam kasih-Nya. Cinta kasih Allah bagi manusia
nyata dalam seluruh karya penyelamatan bagi dunia ini. Karena cinta kasihnya kepada manusia yang berdosa, Allah menyerahkan dirinya, rela menderita dan mati, tapi bangkit mengalahkan maut. Poin pentingnya adalah bahwa cinta kasih itu menyerahkan seluruh diri kepada yang dicintai. Cinta kasih adalah pengorbanan. Cinta kasih adalah lebih dahulu memberi. Cinta kasih adalah tulus, murni, tanpa pamrih. Kemudian poin yang kedua, orang yang telah menikmati cinta kasih Allah akan menghidupi cinta kasih itu sendiri. Artinya bahwa cinta kasih adalah hal yang tidak boleh tidak mewarnai seluruh kehidupan orang percaya. Cinta kasih Allah adalah alasan kita mencintai orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 menjelaskan dua hal prinsip tentang cinta. Yang pertama, cinta berbicara tentang ingatan atau memori manis. Dalam ayat 5 dikatakan, di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Dan selanjutnya, cinta diibaratkan ketika seorang perempuan melihat pohon apel, dia mengingat bahwa di sana jugalah ibu sang laki-laki mengandung. Jadi cinta itu berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikiran secara terus-menerus. Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang terus-menerus ada dalam pikiran kita menunjukkan apa yang kita cintai. Saya mengajak kita sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang paling sering kita pikirkan dalam kehidupan kita? Pekerjaankah, suamikah, atau istrikah, atau anak-anakkah, ataukah ada orang lain dalam pikiran kita? Kemudian yang kedua, cinta berbicara tentang kepemilikan atau kepunyaan. Dalam ayat 6a dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Cinta diibaratkan seperti materai. Materai itu melekat, dan materai itu tanda sesuatu yang sah. Artinya cinta itu melekat dalam kehidupan kita, ibarat dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya dalam ayat 6b dikatakan, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Cinta kuat seperti maut berarti cinta itu adalah sebuah komitmen yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibatalkan. Cinta gigi seperti dunia orang mati mau menggambarkan bahwa cinta itu maju terus, tidak bisa berhenti. Karena itu, bagi kita yang sudah berumah tangga, sudah mempunyai suami, sudah mempunyai istri, jagalah cinta itu. Hidupilah cinta kasih dalam hubungan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu pada saat ini jauh dari kesempurnaan. Tetapi kami yakin Tuhan akan menyempurnakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjaga cinta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Cinta terhadap suami, cinta terhadap istri, dan cinta terhadap anak-anak kami. Bahkan cinta kasih terhadap orang lain. Biarlah itu senantiasa kami pelihara dan kami jaga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat
Dimas Kristen Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dimas Kristen beserta staf, bahkan kami semua karyawan-karyawan Wanti ke kantor Kementerian Agama Tuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Kementerian Agama Kota Mataram Tuhan. Dalam tugas pekerjaan pelayanan kami setiap hari Tuhan Kau berkati kami, agar biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, tugas pokok dan fungsi kami dengan sebaik-baiknya, dengan tulus Tuhan, dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Inilah doa kami dalam anak Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.